Tuhan, saya ucapkan selamat pagi buat kita semua, dan mengawali di bulan Februari ini kita akan mendengarkan perdana dari rangkaian renungan harian di tahun ini yang pastinya berhubungan dengan Year of Growth-nya kita ini, tahun pertumbuhan kita ini. Sebelumnya kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang ada di dalam sorga, Bapa yang baik yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat hari ini, hari yang baru, di mana kami mau menikmati Tuhan lewat renungan pada pagi hari ini. Oleh karena itu, urapi kami semua agar kami memiliki telinga seorang murid dan tanah hati yang subur, yang siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu juga akan menyampaikan isi hati Allah. Urapi hamba-Mu agar apapun yang hamba-Mu sampaikan pada pagi hari ini lewat renungan, kami semua diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Kita akan baca ayat Alkitab di dalam Kolose 1 ayat 16. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Dan ini yang kita harus perhatikan di kalimat berikut ini. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saya mendapat judul di renungan pagi hari ini adalah segala sesuatunya berawal dari Allah. Segala sesuatunya berawal dari Tuhan. Ada hal yang kita harus mengerti dalam kehidupan kita, bagaimana kita mengerti makna kehidupan kita, arti kehidupan kita. Tujuan apa ketika Tuhan ciptakan kita di dunia ini? Mengapa kita ada di dunia ini? Tujuan apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita masing-masing secara pribadi? Kita nggak bisa tahu kita mau lahir dari keluarga mana. Tapi Tuhan hadirkan kita di keluarga kita masing-masing di mana kita berada. Dan Tuhan tahu sesuatu hal yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita untuk kita mengerti seharusnya, mengerti mengapa Tuhan hadirkan kita di dunia ini. Dan tujuan apa sih kita berada di dunia ini? Untuk memahami hal itu, segala sesuatunya kita harus mulai bukan dari diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara-saudara ternyata. Untuk mengetahuinya, kita mulai dari si pencipta kita itu sendiri, yaitu Allah, Tuhan kita. Karena semuanya berawal dari Dia seperti yang kita baca di Kolose ini, yang ayat ke-16 di kalimat terakhir tadi. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Supaya kita memahami arti kehidupan kita di dunia ini. Seperti begini. Pencipta apapun yang ada di dunia ini, dia bikin alat untuk membuat kopi misalkan. Si alat itu sendiri nggak tahu dia diciptakan itu untuk apa. Tetapi si penciptanya pasti tahu bahwa mesin itu diciptakan untuk membuat kopi. Jangankan kopi deh, mobil, pesawat, alat transportasi, Wright bersaudara, dia menciptakan kapal dengan tujuan akan membawa orang dari satu titik kepada titik yang lain. Kapal itu nggak ngerti, pasti nggak mengerti, tetapi penciptanya tahu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk mengetahui arti kehadiran kita ada di dunia ini, tujuan kita ada di dunia ini, kita harus berawal dari Allah sendiri.
Kita harus mengerti dan mengenal pribadi Allah itu sendiri. Lewat apa? Lewat kebenaran firman Tuhan. Karena ketika Tuhan rancangkan sesuatu dalam kehidupan kita, Tuhan itu merancangkan sesuatu yang luar biasa. Supaya dalam kehidupan kita, keseharian kita, kita mempunyai makna. Oleh karena itu, sudut pandang kita harus berubah. Bukan diawali dari kita, tetapi diawali dari Tuhan. Sama seperti begini. Ketika saya pernah ada di daerah Yogyakarta, di daerah Pegunungan Merapi. Saya mau berangkat dari satu titik ke titik yang lain. Saya coba dan ikuti Google Maps, semuanya akhirnya buntu. Dan jalannya rusak dan gak jelas. Sampai saya harus berhenti tanya sama penduduk di sekitar situ. Dan penduduk di sekitar situ bilang sama saya, "Pak, kalau Bapak mau ke titik yang lain, Bapak tidak bisa berangkat dari titik yang di sini. Bapak harus ambil posisi dari titik yang lain untuk ke tujuan tersebut." Dia bilang begitu. Sama seperti kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi untuk memikirkan makna kehadiran kita di dunia ini, tujuan apa yang Allah mau arahkan, kita nggak bisa berpikir starting pointnya dari diri kita, tetapi harus dari Allah. Karena apa yang Tuhan rancangkan itu luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudara. Yeremia 29 ayat yang ke-11 kita semua udah tahu, tapi saya bacakan lagi. "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Tetapi yang mengetahui rancangan itu bukan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang mengetahui rancangan kita dibuat, rancangan kita diciptakan, titiknya jangan dari aku, tetapi kembalilah kepada Allah. Dia yang ciptakan kita. Dan dia tahu rancangan apa ketika kita diciptakan. Disitulah kita akan mengerti makna kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mengenai tujuan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Bukan hanya tadi saya bilang lahir dari sebuah keluarga. Bukan hanya untuk menjadi sukses, menjadi kaya, menjadi berhasil, menjadi apapun itu. Tetapi makna dari kehidupan kita itu sendiri. Semua diawali dari Allah. Bukan dari kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya tambahin satu ayat lagi. Di dalam Yakobus ayat 14, pasal 4 ayat 14 dan 15. Yakobus 4 ayat 14 dan 15. Tuliskan begini. "Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu?" Itu pertanyaannya. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya ayat 15 tuliskan begini. "Kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu." Menarik ayat ini juga. Si perancang tahu rancangan apa dalam kehidupan kita dengan tujuan kenapa kita diciptakan. Semua berasal dari Allah. Saya akan tutup dengan sebuah ilustrasi menarik, Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena semua rancangan saya pikir Tuhan tahu. Dari mana kita tahu? Ketika kita dekat dengan Tuhan dan kita mengenal lewat kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Ilustrasinya begini. Ada 3 buah pohon di sebuah gunung. Mereka ngobrol satu dengan yang lain, bercakap-cakap. Pohon yang pertama, dia bilang kepada 2 pohon lain, temannya itu, aku ini akan bertumbuh besar dan kayu aku pengen berikan kepada tukang kayu supaya aku dibuatkan menjadi peti yang indah dan di dalamnya ada perhiasan-perhiasan yang indah. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah dengar, tetapi yang belum, dengarkan ini. Terus pohon yang kedua cerita, aku pohon yang luar biasa juga, nanti aku bertumbuh besar dan aku akan memberikan kayuku kepada tukang kayu yang jago bikin perahu.
Aku pengen aku jadi perahu yang mengarungi air dan membawa raja-raja di atas kapalku ini, kata pohon yang kedua. Pohon yang ketiga pun gak mau kalah. Aku akan bertumbuh jadi pohon yang besar, teman-teman. Aku ingin menjadi pohon yang tinggi menjulang sehingga orang melihat aku bahwa itu aku. Wah, bagus toh rancangannya mereka nih. Terus kemudian gak berapa lama kemudian datanglah penebang-penebang kayu. Dia melihat pohon yang pertama yang pengen jadi kotak bagus dan isi barang-barang barang-barang logam mulia dan segala macam, harta karun. Ditebanglah pohon itu. Apa yang terjadi? Oleh penebang itu, kayu-kayu dari pohon itu dikasih kepada tukang kayu, dan tukang kayu buat itu menjadi sebuah kotak makanan buat hewan. Kecewa lah dia. Wah, kenapa begini ya? Kan aku punya cita-cita. Kemudian pohon yang kedua, ditebang pohon itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, dan penebang pohon itu kasih kayu itu kepada tukang perahu. Tapi dia nggak bikin perahu yang besar dan gede yang bisa dipasang meriam itu, yang kayak abad pertengahan. Tapi dibuat jadi kapal nelayan buat ngangkut ikan yang ikannya berbau amis. Sedih katanya si kayu itu. Pohon yang ketiga, ini pohon kuat juga, sama, kayunya bagus. Ditebang. Dia kaget, kenapa aku harus ditebang? Karena dia pengen tinggi menjulang dan dilihat oleh orang banyak. Udah ditebang, apa yang terjadi pada kayu itu? Dionggok begitu saja di rumah tukang kayu. Sedihlah mereka. Ini kita melihat sebuah rancangan out of the box yang kita manusia bisa pikirkan. Karena rancangan Tuhan berawal dari Dia, memaknai kehidupan kita. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, kayu yang dijadikan tempat makanan itu dipergunakan oleh pasangan suami istri yang tidak mendapatkan tempat di Bethlehem untuk melahirkan anaknya. Dan tempat makanan hewan tersebut dibersihkan dan dirapikan, diberikan kain yang halus, tempat menaruh seorang bayi. Dan bayi itu adalah Yesus. Yang kedua, yang perahu tadi, yang dia sedih diisi dengan ikan-ikan yang berbau amis. Pada satu waktu di Danau Galilea, lagi berlayar kapal itu, tiba-tiba ada badai tofan yang mengamuk begitu keras, sampai orang-orang yang ada di kapal itu membangunkan seseorang yang tertidur di buritan. Dan orang itu berdiri dan dia menghardik angin badai tersebut dengan berkata, "Diam, tenanglah." Dan danau itu seketika menjadi tenang. Perahu itu baru sadar bahwa dia membawa raja di atas segala raja. Bagaimana dengan pohon yang terakhir yang teronggok kayunya begitu saja, yang berharap dia berdiri menjulang dan dilihat oleh banyak orang? Kayu itu berdiri di bukit Golgota, dan di tempat itu seseorang raja di atas segala raja menebus segala dosa manusia, dan semua mata memandang kepada kayu tersebut. Kita gak pernah tahu kalau kita tidak tahu berawal dari Tuhan rancangan apa yang dalam kehidupan kita untuk memaknai kehidupan kita. Apalah arti hidup kita? Kita seperti uap, harus berarti. Apakah arti hidup kita? Alangkah baiknya kita selalu kembali lagi kepada Tuhan, kepada Allah kita, yang menciptakan kita, yang tahu tentang kita, mengarahkan kita untuk berarti di bumi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara-saudara mengikuti renungan-renungan berikutnya. Semua berkesinambungan di tahun ini. Supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan.
dan nama Tuhan dipermuliakan. Kembalilah kepada yang menciptakan kita untuk mengetahui siapa diri kita dan makna dari hidup kita. Segala sesuatunya berawal dari Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang ada di dalam sorga, yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk saat ini kami belajar untuk mengerti makna dan tujuan kami hidup di dunia ini. Dan kami belajar saat ini untuk mengawali, mengetahuinya lewat pencipta diri kami sendiri, yaitu Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kami mengenal Tuhan lebih dekat lagi, lebih jauh lagi, sehingga di hari ini ketika kami memulai aktivitas kami mengawalinya bersama-sama dengan Tuhan. Ketika Tuhan berkehendak seperti Yakobus tadi katakan, kami akan melakukan ini dan itu. Dan kami percaya rancangan Tuhan yang luar biasa itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kami di hari ini juga. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin langkah kami sepanjang hari ini. Dan kami percaya Tuhan akan bawa kami dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Kami diberkati hari ini, supaya kami juga dapat menjadi berkat di hari ini buat siapapun juga. Terima kasih, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Mengucap syukur untuk semuanya, buat renungan firman Tuhan, dan kami alaskan doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas.